Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Mari kita mulai majelis kita dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Wa khususan ila al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa khususan ila hadratis Syekh Kiai Hasyim Asy'ari wa Kiai Ma'sum Ali wa jami'i murabbi fi hadhihi al-mu'assasah wa jami'i asatidz fi hadhihi al-mu'assasah wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Sebentar. Ada yang kitabnya kayak gini, enggak? Oh iya, kalau yang itu halaman berapa? 71. Oh, ini sengaja saya bawa yang ini. Nanti ada satu lagi yang ini sama nggak kayak gini? Oh, beda lagi ya. Penerbitnya beda ya. Ini Al-Hidayah. Kalau itu apa? Al-Hidayah juga. Soalnya kemarin yang di Darul Kutub Al-Islamiyah ini Beirut padahal Lubnan atau Libanon. Itu yang kemarin di Al-Babus Sadis bab 6 itu malah justru kurang tak marbutohnya cetakannya. Mestinya fi adabil qiraah. Di sini tulisannya hanya gara-gara kurang tak marbutohnya itu bacanya bisa beda. Malah bacanya fi adabil qurra. Padahal qurra dengan qiraah itu maknanya berbeda walaupun akar katanya sama. Kalau qurra kan jamak dari qori, jamaknya qurra. Kalau qiraah itu masdar dari qara'a yaqra'u qiraatan. Makanya saya bawa dua ini sebagai pembanding. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita masih melanjutkan tentang fi adabil qiraah, yaitu etika tata krama dalam membaca Al-Qur'an terkait dengan deres Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad nahalan teman-teman melarang. Kalau kemarin kan ini masih bicara tentang Wa'an Mujahid kemarin. Mujahid itu pernah ditanya tentang lebih utama mana kalau ada dua orang yang membaca surat Al-Baqarah dengan Ali Imran atau surat Al-Baqarah saja dengan durasi yang sama. Ini maksudnya dengan kualitas yang sama. Jangan difahami baca Al-Baqarah cepat, Ali Imran Al-Baqarah juga cepat, tapi Al-Baqarah saja banyak salahnya sehingga kan lama jadinya. Jadi jangan difahami banyak salahnya, tetapi dengan kualitas bacaan hafalan yang sama. Berarti yang dimaksud adalah tempo bacaannya dibaca secara pelan-pelan, secara tartil sambil melakukan tadabbur. Itu lebih bagus dapat satu surat Al-Baqarah dibanding dua surat dengan sama-sama durasi 2 jam. Kemarin saya contohkan kan begitu. Nah, sekarang lanjutannya. Ini bisa dibaca waqad naha berarti Mujahid atau waqad nuhiya.
Kalau waqad nuhiya berarti teman-teman dilarang. Kalau naha, ini gandengannya yang kemarin, Mujahid pernah ditanya, maka ini juga Mujahid melarang. Ojo, nek iso ojo moco. Atau kalau dibaca waqad nuhiya lan teman-teman dilarang. Sopoman. Kalau waqad nahalan teman-teman melarang sopo Mujahid anil ifrati saking berlebihan, ifrat. Fil isra'i ing dalam cepet-cepet. Jadi cepetnya itu sampai kenemenen. Ini tidak boleh. Wa yusamalan den arani atau dinamai opo al ifrat fil isra'. Jadi cepet-cepet di dalam berlebihan di dalam cepat-cepat itu dinamai al hadza ing hadz. Hadz itu bacaan yang cepat. Kalau yang boleh itu kan hadr. Kalau hadz itu lebih cepat dari hadr lebih cepat dari hadr sampai seakan-akan memang tidak memperhatikan aturannya, tajwidnya. Fathabata an Abdillah bin Mas'ud, maka tetap saking Abdullah bin Mas'ud, artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, anna rajulan, bahwasanya ada seseorang, qala bertanya sapa rajul lahu kepada Ibnu Mas'ud, kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Lahu kepada Abdullah ibni Mas'ud. Kata seorang laki-laki ini, inni aqra'u, inni sesungguhnya ingsun, inni sak temene ingsun iku aqra'u maca sapa ingsun. Al-mufassala ing surat-surat mufassal. Sudah pernah belajar ilmu tafsir ya? Surat nanti ada yang namanya surat Al-Mufassal. Al-Mufassal itu surat yang tidak begitu panjang, makanya dipisah, kemudian sudah ganti surat. Kalau seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sampai 7 surat itu namanya surat At-Tiwal, surat-surat yang panjang. Al-Mufassal itu menurut banyak ulama itu dimulai dari surat Qaf. Qaf sampai An-Nas itu masuk kategori Al-Mufassal. Jadi surat di dalam juz 30 An-Naba itu ya masuk mufassal. Jadi sak panjang-panjangnya surat itu ya tetap pendek. Apalagi yang paling pendek surat apa? Al-Asr, ya kan? Wal Asr. Itu yang banyak disukai orang ketika sholat subuh. Atau jangan-jangan tidak baca surat. Lanjut. Ini sak temene ingsun iku aqra'u maca sapa ingsun al-mufassala ing surat-surat mufassal fi raq'atin wahidatin. Fi raq'atin. Jadi surat al-mufassal ini dibaca fi raq'atin ing dalam satu rakaat wahidatin kang siji. Fi raq'atin ing dalam rakaat wahidatin kang siji. Faqala, maka bertanya. Jadi setelah ada orang yang lapor bercerita kepada Ibnu Mas'ud, lalu Ibnu Mas'ud ini bertanya. Faqala sapa Abdullah ibnu Mas'udin, Abdullah bin Mas'ud, hadzan ka hadzi syi'r, kamu membacanya cepat seperti cepatnya membaca syair. Jadi sambil bertanya heran, iki macane apa diwaca sak rakaat. Katakanlah mulai surat Qaf sampai An-Nas ini diwaca dalam satu rakaat. Kenapa kok Abdullah bin Mas'ud tanyanya hadzan ka hadzi syi'r? Jadi gini, orang-orang Arab itu punya tradisi, mereka itu menghafal syair. Mereka itu suka menggubah syair sekaligus syair-syair itu dihafal. Bahkan mereka itu banyak yang hafal syair tentang Ayyamul Arab. Nanti kalau sama belajar tentang sejarah sastra Arab itu ada namanya Ayyamul Arab. Ayyamul Arab itu hari-hari yang bersejarah bagi mereka.
Jadi kalau misalnya suku Quraisy perang melawan suku apa gitu, lalu kok mengalami kemenangan, maka mereka menggubah syair sebagai bentuk kebanggaan terhadap kabilah mereka. Itu dihafalkan. Lalu mereka menghafal yang namanya Al-Ansab. Al-Ansab itu nasab. Ini bin siapa ini sampai terus. Sehingga terjaga keturunan seseorang itu nasabnya bisa dilacak. Itu hafal, dan itu semakin cepat mengucapkannya itu menunjukkan semakin cepat melafadzkan syair-syair itu. Nanti dalam mengucapkan syair itu nanti ada namanya bahar nanti macam-macam, ada bahar tawil, rojas dan seterusnya. Itu nanti ada ilmunya namanya ilmu arud wal qawafi. Ilmu tentang syair-syair Arab itu. Nah itu mereka semakin cepat itu berarti daya hafalannya kuat, dan mereka itu rata-rata hafalannya bagus-bagus. Makanya di sini kemudian Abdullah ibnu Mas'ud itu bertanya, hadzan ka hadzi syi'r? Kamu baca Quran ini mocone cepet koyok moco syair. Jadi hadz itu ifrat fil isra. Ifrat fil isra itu berlebihan dalam cepatnya. Maka ini sangat tidak dianjurkan dalam membaca Al-Quran. Lalu Abdullah bin Mas'ud melanjutkan kata-katanya. Kata beliau begini, inna aqwaman sak temene pira-pira kaum. Banyak kelompok-kelompok. Inna aqwaman sak temene pira-pira kaum. Iku yaqrauna padha maca sapa aqwam. Iku yaqrauna padha maca sapa aqwam Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. La yujawiru kang orang ngelewati apa Qur'an. La yujawizu La yujawizu kang orang ngelewati apa Qur'an taraqiyahum ing kerongkongan mereka. Walakin akan tetapi, atau walakin padahal, bisa begitu. Walakin lan tetapine, atau padahal idza waqa'ana likane lewat apa Qur'an. Idza waqa'ana likane lewat apa Al-Qur'an fil qalbi ing dalem ati. Farosakho moko kemudian menetap secara kokoh. Rosakho itu menetap secara kokoh. Makanya di Al-Quran itu ada ayat warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Artinya rosikh fil ilmi itu ya mendalam ilmunya, menetap, menancap secara kokoh. Farosakho maka kokoh atau menetap opo Quran fihi ing dalam qalb nafa'a maka akan bermanfaat opo Al-Quran. Jadi ini oleh Ibnu Mas'ud diingatkan orang yang tadi lapor tadi, yang tadi tanya tadi itu. Saya membaca surat Al-Mufassal itu dalam satu rakaat, surat-surat Al-Mufassal. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya, hadzan ka hadzi syi'r? Lalu Ibnu Mas'ud melanjutkan kata-katanya, akeh lho kelompok-kelompok wong-wong iku sing maca Quran, tapi Quran itu tidak melewati taraqiyahum, sini, kerongkongan. Artinya hanya di lisan saja. Kalla idza balagatit taraqi, ya kan? Wa qila man raq. Taraqi. Jadi tidak melewati kerongkongan sini. Berarti apa? Quran tidak masuk di dalam dada, hanya di mulut. Padahal kalau Quran itu lewat lalu masuk di dalam hati, lalu secara kokoh menetap di dalam hati, disinilah Al-Quran ini akan memberikan manfaat. Maka disinilah pentingnya melakukan tadabbur. Sehingga manfaatnya jauh lebih banyak yang diperoleh oleh seorang qori, seorang pembaca Al-Quran.
Rawa meriwayatkan hu ing keterangan tadi. Sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Wa Muslimun dan Imam Muslim wa hadzal utawi ini iku lafdhu Muslimin lafadznya Imam Muslim fi ihda riwayatihi ing dalam salah satu riwayat Imam Muslim. Qala dawu sapa al ulama para ulama wa tartilu utawi tartil iku mustahabun disunnahkan atau dicintai, disukai. Kenapa kok tartil itu mustahab? Litadabburi, karena untuk tadabbur. Jadi bertadabburnya lebih memungkinkan kalau Al-Qur'an itu dibaca secara tartil. Wali ghairihi lan krana selain tadabbur, artinya untuk kebutuhan lain selain tadabbur. Itu yang mendengarkan itu juga enak. Fastami'u lahu itu jauh lebih bisa dihayati. Ingat ya, kemarin penjelasan yang lalu, jadi yang dimaksud tartil, kalau ikut pembagian yang 3, marotibut tartil wal qira'ah di dalam kitab Haqqut Tilawah, maka baca hadar itu termasuk tartil. Tapi kalau tidak ada kebutuhan untuk itu, mama tidak harus khatam sehari begitu, yaitu lebih baik geresnya nyantai sambil diangen-angen sak maknani. Itu jauh lebih kuat. Saya kemarin ketemu salah satu alumni, tapi adik kelas saya ketika di MG. Orang Cinere, Depok ya, Jakarta sana. Ya tetangganya Jakarta. Sekarang sudah punya santri. Dia baru cerita kemarin, saya tidak sadar kalau dulu, saya biasanya kalau deres, tapi tidak dari awal saya. Dulu awal saya ngafal itu Quran biasa, yang pojok biasa. Tapi saya tidak tahu ketika juz berapa itu, saya mulai pakai Quran yang ada terjemahannya. Jadi sambil nambah itu sambil dilihat terjemahnya. Karena terjemah itu, memang terjemah tidak akan bisa mewakili, tetapi setidaknya terjemah itu mengantarkan kita tahap awal untuk memahami maksud dari ayat itu. Paham ya? Jadi jangan hanya berpaku pada terjemah, karena terjemah itu pasti mengalami distorsi ketika terjadi pengalihan atau dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Maka nanti dibutuhkan tafsir untuk memahami lebih lanjut. Nah, saya baru ingat, ternyata dia cerita teman saya itu. Saya dulu itu, sekarang santri-santri saya itu saya sarankan hafalannya itu, menghafalnya itu pakai Quran terjemah. Itu terinspirasi dari jenengan loh. Iya dah, namanya Ustaz Khairul Fahmi. Jadi dulu ketika saya ngaji itu dia biasa di belakang saya begini pas deres itu. Dia tanya, itu kenapa kok pakai Quran terjemahan? Saya jelaskan, oh saya gini. Bahkan masih ada Qurannya di sini. Kemarin saya lihat itu, saya stabilo begitu ayat. Biasalah kayak sampean begitu. Ada ayat-ayat yang kadang nyangkut, ceret. Terus pas mudarosa bertiga itu ono kelirune didik, ceret. Lalu saya pas khatam itu ada di surat Al-Hadid. Karena kan di MK dulu kan ngafalnya kan ya sampai hari ini ya 28, 29, 30 baru depan. Walaupun ada teman-teman yang dari 26 juga ada. Di Quran saya yang sampai saya khatam itu ada. Di pojokan saya tulis tanggal sekian tahun 1999. Bulan Desember, tanggal 19 Desember itu saya terakhir nambah surat Al-Hadid halaman akhir. Saya tulis di situ. Jadi itu ternyata ketika saya buka itu menjadi kenangan tersendiri. Oh iya ya, ini. Bahkan juz 3 nambah juz 7 itu ada tanggalnya di pojokan atas itu. Tapi tidak semua juz saya tanggali ya, ketepaan pas pengen nulis gitu mungkin. Oh iya tanggal sekian. Jadi itu Quran terjemah itu pentingnya begitu. Sehingga nanti suatu saat kita baca ayat itu, ketika kita ngafalnya itu, oh iya ini maknanya begini. Tinggal nanti ditambahi di tafsirnya, itu lebih kaya lagi nanti. Nah, itu kalau terkait dengan terjemah. Maka disitulah pentingnya tadabbur. Ini akan lebih kuat. Termasuk ini, orang kalau mentadaburi maknanya, itu insya Allah tidak bakal keliru.
Contohnya apa? Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakah. Itu nggak bingung, ini atawuz zakah apa atuz zakah? Mesti nek aqamus sholat gandengannya atawuz zakah. Nek aqimus sholat mesti gandengannya atuz zakah karena fi'il amar lalu ada atof, ya ketemunya fi'il amar lagi. Sama kalau paham bahasa Arab begitu enak. Sama kayak orang baca sholawat itu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena sallallahu, jangan wasallim. Jadi kalau ada orang baca kunut, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ahlihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mesti begitu. Nek ana sing ujungnya wa barik wasallim ini mesti gagal paham. Karena yang bagus itu ya yang kalau depannya fi'il madhi maka belakangnya juga fi'il madhi. Allahumma sholli wa sallim mesti wasallim wa barik alaih. La Allahumma sholli wa sallim wa baraka alaih enggak cocok. Nah, begitu-begitu itu. Terus kalau ditadaburi lagi, enggak bingung antara khabirum bima ta'malun apa bima ta'maluna khabir, itu insyaallah bisa difahami. Karena endingnya ayat itu mesti ketemunya itu sangat berkaitan dengan ayat itu. Ini apa ya? Innallaha kana aliman hakima atau apa? Itu mesti ketemu gandengannya nanti. Dan enak ditenannya itu. Contoh ayat tentang waris, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlul hadzil unthayain. Sampai penutupnya apa? Apa penutupnya? Innallaha kana aliman hakima. Kenapa kok aliman hakima? Karena ini urusan waris. Urusan waris itu kadang-kadang kalau orang tidak sadar itu dianggap Tuhan itu tidak adil. Padahal ditutup oleh Allah dengan kalimat aliman hakima. Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tidak cocok kalau penutupnya umpama sami'an basiro. Tidak pas. Jadi mesti pas itu. Jadi kalau tadabbur itu di samping memahami isi kandungan dari ayat itu sekaligus terkait dengan insya Allah tidak bingung nanti ketika membaca ayatnya. Kadang ada yang bingung, ini ar-rusul apa ar-rasul? Ada yang pernah ngaji ke saya setoran itu lalu digabung. Ar-rusul. Kalau ar-rusul itu nggak ada yang panjang, mesti kalau ar-rusul mesti pendek karena jamak dari rasul kan begitu. Lah digabung ar-rusul gak ono. Dan seterusnya. Ini terkait dengan tadabbur. Ada pertanyaan? Qala al-ulama wa tartilu mustahabun litadabburi wa li ghairihi. Jadi tartil itu mustahabun. Diperintahkan, disunnahkan, dicintai, disukai litadabbur untuk tadabbur. Jadi lebih bisa melakukan tadabbur wa li ghairihi lan karena untuk kepentingan selain tadabbur. Qalu berkata sapa para ulama, qalu berkata sapa ulama, qalu dawuh sapa ulama. Nah ini yustahabbu diperintahkan atau disunnahkan apa at-tartilu. Yustahabbu disunnahkan apa at-tartilu, tartil lil ajami bagi orang ajam. Bagi orang ajam yaitu orang yang non Arab. Orang yang ajam itu yang bahasa ibunya, bahasa ibu itu bahasa yang orang lahir itu ya otomatis bahasa yang mereka pelajari itu. Kalau kita ini bahasa ibu kita ya bahasa kita, suku kita masing-masing. Kalau orang Jawa biasanya ya bahasa ibu kita ya bahasa Jawa. Lil ajami bagi orang ajam alladzi kang la yafhamu yang ora faham sopo alladzi maknahu ing maknanya Al-Qur'an. Kenapa kok orang ajam ini malah diperintahkan tartil? Karena itu tadi, untuk memahami Al-Qur'an itu butuh diangen-angen. Kalau orang Arab, walaupun tidak semua orang Arab langsung faham Al-Qur'an, tetapi setidaknya mereka terkadang memiliki kosakata yang memang ya jauh lebih banyak dari kita. Walaupun orang Arab sendiri tidak semuanya faham dengan Al-Quran. Buktinya apa? Para sahabat itu sering bertanya kepada
Salah satu yang jadi rujukan otoritatif itu sahabat Abdullah ibnu Abbas. Itu ditanya, ini maksudnya apa? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Takwilnya begini. Kenapa kok di sini yustahabbu tartil lil ajami alladzi la yafhamu ma'nahu li'anna dzalika krana sak temene hal tersebut. Li'anna dzalika krana sak temene hal tersebut iku aqrabu lebih dekat, lebih memungkinkan, lebih punya peluang ila tauqiri untuk terhadap mengagungkan Al-Qur'an. Jadi kalau diangen-angen sak maknane, dihayati betul, termasuk lagunya dibawakan secara pas, secara enak, maka ini bisa lebih mengagungkan Al-Qur'an wal ihtirami dan lebih menghormati Al-Qur'an. Wa asyaddulan luwe banget apane taksiron, efeknya, dampaknya, bekasnya. Jadi Al-Qur'an itu lebih membekas fil qalbi ing dalam hati. Jadi lebih membekas di dalam hati. Karena Al-Qur'an itu memiliki daya yang luar biasa. Nggak paham maknanya, kalau dibaca pas enak yang bacakan, itu bisa kalau dihayati betul itu bisa merasuk ke dalam jiwa, ke dalam hati kita. Itu tidak hanya orang-orang Islam loh, ya orang-orang kafir itu begitu. Sampean pernah baca riwayat itu, orang-orang kafir yang pentolannya suku Quraisy, tokoh-tokohnya suku Quraisy. Abu Jahal, yang nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Lalu ada namanya Al-Walid ibnul Mughirah. Al-Walid ibnul Mughirah itu tokoh Quraisy yang luar biasa, yang dia punya harta yang sangat banyak, tapi saking keras kepalanya itu yang termasuk yang dia itu yang menjadi, menurut mayoritas para mufassirin itu menjadi sababun nuzul turunnya ayat di dalam surah Al-Muddatsir itu. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Sampai di situ ada ayat yang sangat pendek, tsumma nadhur. Itu kan satu ayat ya. Tsumma nadhur itu siapa yang nadhur? Ya Al-Walid ibnul Mughirah itu. Kenapa kok dia begitu? Karena Al-Walid ibnul Mughirah dan beberapa tokoh Quraisy itu sering mencuri dengar. Mencuri dengar itu kalau bahasa Jawa itu nguping. Nguping itu ya singitan. Nah, sama jelas-jelas mendengarkan nggak nguping namanya. Memang betul-betul istama'a yastami'. Tapi kalau nguping itu ada temannya gosip di sebelah, sampean pura-pura baca begini. Padahal ini pura-pura tok, tapi aslinya itu mencuri dengar. Nah, nanti suatu saat dipakai untuk data. Mau kata sampean dulu kapan? Oh itu waktu cerita, loh sampean kok ero kan waktu itu sampean fokus baca. Enggak, aku mek pura-pura gitu. Ini nguping. Al-Walid ibnul Mughirah itu nguping bacaan Al-Qur'annya Rasulullah. Sampai suatu ketika itu mereka mengendap-endap, tidak sengaja, akhirnya tabrakan pada munduring ini dengan Abu Jahal. Lalu ditanya, kamu ngapain di sini? Lah kamu ngapain di sini? Sama-sama gengsinya, padahal mereka itu tertarik dengan bacaan Al-Qur'an. Makanya sangat terkenal ungkapan dari Al-Walid ibnul Mughirah itu, Quran itu begitu lahalawa, ada manis-manisnya, itu enak didengar. Tapi kemudian dia berpikir, tapi mosok saya tokoh Quraisy begini masa mau ikut ajaran Muhammad anak baru kemarin. Dia mikir, tsumma nadhur, angen-angen, tsumma abasa wa basar. Kemudian dia abasa wa basar, dia musam. Tsumma adbara wastakbar. Dia berpaling, wastakbar. Kemudian dia merasa sombong, merasa paling gede. Oh, kok enak saya ikut. Ya karena gengsinya, tapi dia tahu bahwa Al-Qur'an itu mengandung sesuatu yang sangat lezat. Didengarkan pun enak. Tapi karena gengsi sehingga tidak mau masuk Islam, tidak mau mengakui ajaran Rasulullah. Ini padahal orang-orang
kafir. Makanya kalau ada orang beriman yang tidak bisa merasakan kelezatan Al-Quran, ini ya saking nemenin, na'udzubillah. Berarti hatinya ini sudah parah. Tidak ngaji angel, kerungu ngaji, tidak ada efeknya sama sekali. Ini harus introspeksi. Jadi jangan sampai begitu. Jadi harus ada efeknya. Termasuk orang ngaji itu harus ada imbasnya bagi perilaku kita. Harus semakin baik. Jadi ini bisa asyaddu ta'tsiran fil qalb. Itu bacaan Al-Qur'an, apalagi dibacanya dengan tartil sebagaimana perintah Al-Qur'an dan sebagaimana Al-Qur'an diturunkan, warattalnahu tartila. Itu dalam surah Al-Furqan. Perintahnya kalau perintah tartil dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Saya itu tadi berangkat dari Kediri. Jadi kalau deres sudah, apa yang dilakukan? Kalau pas sendirian ya nyetel ngaji. Tadi nyetel ngaji Gus Baha. Tadi kebetulan yang dibahas tadi tentang Qiyamul Lail. Gus Baha itu di salah satu pengajian beliau itu kan sering menjadi basyir. Kan perannya Rasulullah itu basyir sekaligus nadhir. Kalau basyir itu memberi kabar gembira, nadhir itu memberi peringatan. Hati-hati loh yo, nanti ada siksa yang pedih kalau kalian tidak taat, begitu itu nadhir. Gus Baha itu sering basyir. Makanya Gus Baha di beberapa kesempatan itu sering kali begini, Rek. Apa yang namanya ya? Orang gak tahu tahajud, itu yang penting kudu tahu sujud kepada Allah. Jadi lah orang wong kok gak tahu tahajud, setang ini pokoknya subuhnya gak kawanan wis untung wis. Ya ora apa-apa, disyukuri ae. Tetapi pengajian yang saya lihat di YouTube tadi pagi itu pas ketepaan yang dibahas itu adalah ayat tentang Qiyamul Lail. Ayat tentang Qiyamul Lail termasuk di dalam surah Al-Insan dan di dalam surah Al-Muzammil. Kenapa kok ini saya sisipkan di sini? Ini kaitannya dengan tartil itu, Rek. Dulu mungkin pernah saya sampaikan. Di Al-Muzammil itu kan jelas, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila au zid alaih, gandengannya warattilil qur'ana tartila. Kata Gus Ba'a tadi itu ngajinya begini. Kalau amalia-amalia yang lain, ibadah-ibadah yang lain itu dilakukan oleh banyak orang, bahkan kalau sedekah itu juga dilakukan oleh orang-orang fasik. Tapi yang tidak dilakukan orang fasik, cirinya orang yang salih salihah itu satu, yaitu sujud kepada Allah di tengah keheningan malam. Makanya di surat Al-Furqan, ciri-ciri ibadur rahman itu kan walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Bahkan di surat Al-Furqan itu juz 19 itu disebutkan yabituna. Yabituna itu nginep bengi. Nginep itu berarti ya suwengi. Ngapain menghabiskan malamnya? Li rabbihim sujada wa qiyama. Sujud kepada Allah dan melakukan qiyamul lail. Ini yang tidak dilakukan oleh orang-orang fasik. Kenapa? Karena sujud ini meletakkan, pokoknya sujud di hadapan Allah ini di tengah orang-orang yang lain masih tidur. Makanya ini perintahnya ini gandengannya dengan orang tartil. Orang tartil apa penghafal Al-Quran. Dulu saya pernah ikut ngaji juga, maknanya bisa begini. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Illa qalila itu bisa difahami begini. Bangunlah malam walaupun hanya sebentar. Illa qalila. Berarti sampean lek gak tangi blas, tangi-tangi wis subuh, maka ilang salat begini. Maka tangiyo diluk walaupun sudah mepet. Sempatkan. Atau bisa begini, qumil laila, bangunlah pada malam hari melakukan qiyamul lail kecuali pada malam-malam yang sedikit. Bangun, maksudnya begini, malam-malam sedikit itu begini. Malam itu kan banyak. Sampai mungkin ada saatnya capek. Habis ngurusi apa, capek begitu. Sehingga malam itu tidak sempat bangun. Maka kalaupun tidak sempat bangun itu tidak apa-apa. Tapi lebih sering bangunnya dibanding tidak bangunnya. Lebih banyak di antara kehidupan kita itu lebih banyak yang qiyamul lailnya timbangan sing gak. Kalau ini belum bisa istiqomah. Karena nanti kaitannya dengan warattilil Qur'ana tartila. Kalau dua ini bisa dilakukan, maka
inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Para mufassirin mengatakan ini Rasulullah itu kalau melakukan dua hal. Bagi Rasulullah tahajud itu wajib. Jadi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, tahajudnya Rasulullah itu khususiyahnya Rasulullah, itu wajib bagi Rasulullah. Tapi kalau umatnya itu tahajud itu sunnah muakkadah. Ya, begitu. Nah, karena Rasulullah itu inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, kami akan memberi kepadamu Muhammad qaulan tsaqila, perkataan yang berat, itu Al-Qur'an, yaitu kalamullah. Kalau kita ingin Quran kita baik, maka salah satunya dikuati dengan qiyamul lail dan membaca Al-Quran dengan tartil. Ini digandengkan dua ini. Dulu saya punya teman juga, tapi adik kelas jauh. Mungkin kalian pernah dengar. Di MQ. Namanya Ustadz Azhar Yunus. Itu di YouTube masih ada itu. Videonya ketika beliau MHQ 30 juz di Iran. Beliau kalau tampil MHQ sejak MHQ di pondok di MQ itu, kalau sudah beliau tampil, itu juri itu seakan-akan belnya itu sudah dibuang, tidak perlu bel, karena tidak pernah salah. MHQ internasional itu 2 kali beliau juara. Itu ada rekamannya, itu tahun 2000 berapa itu ya. Sekarang sudah pulang beliau, ikut ngajar di pesantrennya Kiai Haji Syam Amir Yunus di pondok pesantren Al-Imam Asim di Makassar sana. Itu beliau itu wakilah, saya dapat cerita dari temannya. Itu beliau itu setiap malam itu 1:30 itu mesti bangun untuk apa? Untuk sholat. Dan deresnya itu di dalam sholat itu beliau deres. Sampai paling enggak ya pernah lah kalau enggak ada kesempatan jadi imam tarawih ya berarti sholat qiyamul lail sendiri lalu deres di situ. Kalau qiyamul lailnya pas Ramadan, tarawih umpamanya deres pas sholat tarawih itu juga lebih enak. Kalau bisa deres pakai sholat itu lebih kuat hafalan itu. Ya jangan kemudian depannya ada mushaf ini, ya sambil melatih hafalannya lah. Kalau nyangkut satu, nyantol, diloncati dulu enggak apa-apa. Yang sama ingat bawahnya. Itu lebih cekat. Jadi memang banyak cara orang menjaga hafalan. Termasuk Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu termasuk amalan Fami Bisyaukin itu sumbernya dari Sayyidina Utsman. Sanad amalan itu saya dulu diijazahi Bapak almarhum Ustadz Hariri untuk mengamalkan Fami Bisyaukin itu. Lalu saya tanya, ini kalau ada yang minta pengijazahan ini boleh apa enggak? Boleh, tapi syaratnya saya sudah ngamalkan itu. Kalaupun enggak ada yang pakai ijazahan, pakai itu ya enggak apa-apa ngaji Quran. Cuman kalau ada pengijazahan itu kan lebih enak. Itu dari Kiai Adlan Ali dulu. Nah nanti sanadnya ke atas itu sampai ke Sayyidina Utsman ibnu Affan. Tapi apakah Sayyidina Utsman bin Affan itu ngajinya hanya seminggu sekali khatam? Ternyata enggak. Gus Baha itu cerita, sahabat Utsman bin Affan itu setiap malam itu beliau melakukan qiyamul lail dan ditutup dengan sholat witir. Witir itu kan maksimal 11 rakaat. Tapi Sayyidina Utsman itu witirnya hanya 1 rakaat. Tapi di 1 rakaat itu baca Quran khatam. Berarti kan berapa kali khataman itu? Ternyata betul saya rasakan Quran itu barokahnya besar. Kalau dihitung kalkulasi waktu, koyok-koyok tidak nutut. Salah satu senior saya di MQ yang sekarang di Lajnah Pentasihan Mushaf, Dr. Fahru Rozi, kemarin habis bulan yang lalu apa 2 bulan yang lalu, yaitu habis ujian promosi doktor. Itu beliau itu kalau khataman, itu seminggu itu khatam 3 kali, tapi dibagi. Jadi seminggu itu bisa khatam sampai 3 kali. Ada yang khatam dalam sholat, lalu ada yang khatam seminggu itu bisa 2 kali itu di luar sholat, berarti sehari 10 juz. Ternyata beliau juga bisa. Saya pernah ke dalamnya itu, malam itu habis maghrib itu sudah ngajar anak-anak TPQ itu sampai jam 9 malam. Pagi berangkat kerja. Beliau punya kewajiban mentashih Al-Quran itu mushaf itu kewajiban mentashih itu 1 hari itu 3 juz.
Itu belum hataman yang hataman mentaskeh. Jadi mentaskeh itu juga hataman, karena harus dibaca kalau itu. Nggak boleh dipakai hafal, orang tugasnya mentaskeh kan harus dilihat. Ini harokatnya sudah pas atau belum. Jadi kalau dihitung itu satu minggu itu bisa 3 kali hataman. Itu kalau sudah selesai. Tapi kalau belum selesai ya bisa sampai targetkan nanti. Mana juz-juz, ini saya sering menyampaikan di beberapa tempat. Mana juz yang sudah jalan, mana juz yang masih butuh perhatian, artinya masih harus didandani, mana tambahan. Ini harus punya dibagi waktu khusus. Jadi sampean yang nanti bisa bagi waktu itu. Nah, nanti mana juz-juz yang deresnya dibaca cepat, mana juz-juz yang bacanya dibaca tartil, mana juz-juz yang dibaca cepat sambil melakukan aktivitas yang lain, sambil nyapu, sambil piket. Kemarin kita kehilangan ulama Quran yang luar biasa, Mbah Najib Kerapia ya. Mbah Najib itu cucunya Kiai Munawir. Saya dulu 2004 ketika jadi mahasiswa, itu pernah studi banding ke Pondok Kerapia yang nemui beliau, yang ngisi dawuh beliau, yang dawuh beliau. Lalu dapat biografinya Mbah Munawir. Mbah Munawir itu di akhir hayat beliau, itu sampai hanya fokus ke Al-Quran, bahkan sehari itu bisa khatam 3 kali, sampai mulut beliau berdarah karena melafatkan kalamullah. Jadi ulama-ulama kita itu luar biasa. Kalau Mbah Najib itu, kesaksian dari banyak orang, sejak dulu beliau itu kalau deres itu dimanapun kecuali di 2 tempat. Kecuali di 2 tempat. 2 tempat itu yaitu ketika di kamar mandi, sama satu lagi itu apa begitu loh. Lainnya itu mesti mulut beliau itu mesti deres. Lah sampean kan sudah punya juz-juz yang sudah lancar, itu kan sudah punya. Nah itu yang diputer itu dulu, yang sudah lancar itu dulu yang dipakai. Pas piket nyapu, pas piket masak. Itu luar biasa. Jadi tidak apa-apa juz-juz yang sudah jalan itu. Sehingga nanti ada perhatian-perhatian dan waktu-waktu khusus bagi juz-juz yang memang belum jalan atau belum lancar betul. Kalau itu yang terjadi, insya Allah nanti hafalan sampean kuat. Saya dulu zaman mondok juga begitu. Biasanya kan kalau hari Jumat saya kesini, itu juz-juz yang sudah lancar ya sambil jalan dari MQ ke sebelah itu. Anak laki-laki itu kan sukanya main bola ya. Kalau ada kerikil disepak kayak bal-balan. Ya ambil ngaji juz yang sudah lancar. Ini caranya menjaga hafalan. Oke. Lanjut. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa yustahabbulan dan sunnahaken, wa yustahabbulan disunnahkan apa idza marra, apabila melewati, nalikane ngelewati sapa man. Artinya melewati itu membaca lalu lewat. Bi ayatin kelawan satu ayat, bi ayati rahmatin kelawan ayat rahmah. Bi ayati rahmatin kelawan ayat rahmat. Ayat rahmat itu maksudnya ayat yang bicara tentang rahmat, kasih sayang Allah. Oh, keliru. Oponya an yus'alanya ya, bukan diidanya. Fa'ilnya nanti dulu. Wa yustahabbulan dan sunnahaken idza marra nalikane nglewati sapa man bi ayati rahmatin kelawan ayat rahmat apa an yus'ala, apa an yas'ala. Apa an yas'ala yen toh memohon atau berdoa sapa man, meminta sapa man Allah ing Allah taala. An yas'ala, apa an yas'ala yen toh memohon atau meminta sapa man Allah ing Allah taala kang maha luhur sapa Allah min fadlihi, saking fadlnya Allah, anugerahnya Allah. Manusia itu pasti butuh yang namanya rahmat, baik masih hidup ataupun sudah meninggal. Makanya orang mati itu disebut almarhum. Almarhum itu kita berdoa mudah-mudahan mayit ini termasuk yang dirahmati oleh Allah. Makanya ada doa apa namanya, Allahu yarhamu almarhum. Saya dulu pernah angen-angen, sakjane kebutuhan manusia itu cuma 3. Yang 3 itu
terucap dalam doa salam. Salam itu kan ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tuh butuh 3 ini. Salam, keselamatan, rahmah, kasih sayang, sama barokah. Telu iki kebutuhannya wong. Makanya ajaran di Islam itu luar biasa ya. Afsyus salam, kalau dalam hadis Rasulullah itu afsyus salam. Tebarkanlah salam. Kalau ini dimaknai salam secara letterlek, maka di situ ya kalau ada orang kita memang disunahkan untuk mengucapkan salam. Tapi menjawab salam itu wajib. Dalilnya wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi kalau kalian ucapi tahiyah, salam, selamat didoakan itu, maka balaslah fahayyu bi ahsana minha, maka balasnya itu yang lebih bagus dari itu. Berbuat ihsan kan di situ. Kalau lagi males, minimal aurudduha atau dikembalikan yang sama. Ono wong salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama yang jawabnya waalaikumsalam. Kurang, karena yang salam itu utuh 3 tadi disampaikan semua doanya kepada Anda. Maka jawabnya utuh. Wang yang bagus itu kalau ada salam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, minimal begitu. Syukur-syukur tambahi wabarakatuh. Nah saya gak ya, trennya itu mikum, milam, mikum, milam. Ini sudah disingkat-singkat kayak begitu. Padahal itu assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi kalau Arab asli itu ya waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Ini banyak orang yang gagal paham. Alhamdulillah wa syukurillah. Padahal keliru. Mestinya kalau Arab wa syukrulillah. Nggak ada wa syukurillah. Tapi ada yang ada adalah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ini kalau kita memahami hadis itu letterlek. Tapi kalau pesan intinya afsyus salam itu jangan membuat kegaduhan. Orang lain tuh harus merasa aman kalau di dekat Anda. Harus merasa selamat, merasa tenang dari Anda. Nah, tenang tuh ya macam-macam dari lisan kita. Kadang ada orang tuh gak seneng jajar awake dhewe gara-gara takut kecentok mulut kita, lisan kita. Karena kita sering ngomongnya nyelekit loh begitu. Kalau kene koncone moro-moro diomongi. Tak delok-delok sampean kok tambah lemu. Loh itu kelihatannya sepele, tapi nyelekit itu. Ya kalau saya enggak apa-apa ngomongin begitu, faktanya memang begitu. Ini asalnya dulu 3 bulan, sekarang 5 bulan. Tapi enggak lahir-lahir. Loh, hal-hal begitu itu kan sepele, tapi gak enak. Ketemu teman lama enggak ketemu, sudah boyong dari pondok. Ini kalau perempuan sensitif. Orang itu kan diuji masing-masing enggak sama ujiannya. Ada kadang-kadang diuji itu sampai umur 25, 26 belum ketemu jodohnya. Tiba-tiba ketemu temannya sudah ada yang meminang, sudah nikah di usia 22, 23. Ketemu dia saat usia 4 tahun, 5 tahun enggak ketemu. Amen ku ngenteni opo? Ojo milih-milih. Batine milih-milih opo? Wong sing dipilih turu ngono. Lu kan begitu. Makanya hati-hati dengan mulut tuh. Jadi afsyus salam itu bisa maknanya orang lain tuh merasa selamat dekat dengan Anda, tidak merasa nyelekit. Itu dari omongan loh ya, karena omongan itu lebih kuat sakitnya di hati kita daripada sekedar kita dicubit. Atau mukul teman kita, ketemu gebuk gak karu-karuan. Itu ya loro, tapi nanti lorone ilang wis gak mangkel. Tapi lek omongan itu Masya Allah, ketemu itu mesti jek ngene. Arek iki sing ngomongin nyelekit, terus begitu. Jadi afsyus salam itu maknanya bisa begitu. Paham ya? Jadi menebar kedamaian. Itulah simbol kenapa salah satu pesan sholat yang paling utama, sholat kan ditutup dengan salam. Nengok kanan, nengok kiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Karena orang yang sholatnya baik, maka orang sampingnya, simbolnya kanan kiri itu merasa tenang, merasa selamat dari Anda. Lalu yang kedua rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Berarti Anda harus punya ulas asih ke orang lain. Sebagai aplikasi implementasi dari Asmaul Husna, sifat Allah yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
ada temannya yang butuh, sigap untuk memberikan pertolongan. Lalu yang ketiga, barokah. Siapa orang yang tidak ingin barokah? Barokah itu dalam definisi yang sangat terkenal itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Titik tapi barokah itu luar biasa. Saya itu punya teman, tidak saya sebut namanya. Seusia dengan saya, tapi kuliahnya lebih dulu setahun di atas saya. Karena saya dulu masuk kuliah itu kan 2 tahun baru kuliah, 2 tahun setelah ijazahnya itu. Jadi saya kuliah itu sudah tua. Ya, sekarang tambah tua. Dulu kuliah saja sudah tua. Makanya panggilannya kakak tua. Saya lanjutkan. Teman saya ini orang Mojoagung sini. Dulu tidak pernah mondok. Tapi ketika kuliah tertarik dengan orang-orang menghafal Al-Quran. Akhirnya dia ikut tahfidz sambil dia tinggal di masjid. Khidmahnya ke masjid itu luar biasa. Jadi khidmahnya ke masjid itu jadi takmir sekaligus bersih-bersih masjid, bersih-bersih dindingnya masjid. Penggawaian ya azan, sholawatan sebelum iqomah. Barokahnya luar biasa. Karena tidak pernah mondok, bahasa Arab itu ya biasa-biasa. Semester 1 dan 2 itu kuliah jurusan PAI, Fakultas Tarbiyah, Pendidikan Agama Islam. Lalu belajar bahasa Arab. Dia tertarik dengan bahasa Arab. Akhirnya dia semester 3 memberanikan diri pindah ke jurusan bahasa dan sastra Arab. Pindah, akhirnya bisa pindah. Nilainya, mohon maaf, nilai mata kuliah itu pas-pasan. Nahwu itu dapat C. C itu lulus, tapi ya pas-pasan. D itu sangat kurang, tapi eman kalau D. Kalau E itu tidak lulus. Kan ada A, kalau dulu hanya A, B, C, D, E. Kalau sekarang ada A, lalu ada B+, ada B. Tapi tidak semua kampus. Kampus itu ada yang menggunakan B+, ada yang tidak pakai. B langsung A juga ada. C+, C. Kalau B- tidak ada. Nanti ada interval nilainya itu. Kalau B+ itu kisaran antara 80 sampai sekian. Kalau A itu sekian sampai sekian. Itu nahwu itu dapat C. Bahkan pernah tidak lulus lalu ngulang mata kuliah itu. Karena kuliah itu kan kalau tidak lulus mata kuliah kan ngulang. Ada orang yang tidak paham cerita, saya alhamdulillah sekarang sudah kuliah dan tidak pernah tidak naik terus. Padahal ada mata kuliah yang tidak lulus, tapi ibunya tidak pernah kuliah sehingga tidak paham. Saya lanjutkan. Akhirnya dia mulai belajar, dia mendekat ke kiai, belajar ilmu ini dan seterusnya. Singkat cerita, setelah lulus sambung S2 pendidikan bahasa Arab. Lalu ngelamar ngajar di Pusat Bahasa Pengembangan Perkuliahan Bahasa Arab itu di UIN. Diterima. Ketemu dengan dosen yang dulu ngajar ilmu nahwi. Loh, kamu ngajar di sini? Kaget dosennya. Loh, lah dulu mata kuliah saya tidak lulus. Aduh, kok ngajar di sini? Itulah namanya ilmu yang barokah dan manfaat itu begitu. Ternyata beliau akhirnya nulis buku ilmu nahwu dasar. Lu bayangkan, nggak pernah mondok nulis ilmu nahwu dasar. Kenapa? Karena nulis beliau itu didasarkan pada cara belajar yang dulu asalnya nggak pernah mondok. Lalu dia belajar ketika kuliah. Itulah yang disalurkan kepada mahasiswa, teman-teman, adik-adik yang dulu nggak pernah mondok biar memiliki semangat. Sekarang sudah punya rumah, bahkan di kampungnya sekarang menjadi khodim majelis sholawat dan ilmu. Jadi setiap hari itu ngajari orang-orang. Dulu ketika di kampus itu sempat menghafal dapat 10 juz. Ngajinya lumayan, ngajinya enak, bukan yang nggak bisa ngaji, enggak. Tapi nggak pernah mondok. Tapi karena ilmunya manfaat, ilmunya barokah, dari yang sedikit itu, sekarang setiap sore itu ada bapak-bapak sama ibu-ibu yang ngaji. Lalu setiap malam Jumat, setiap malam Ahad, itu ada majelis sholawat. Jadi orang itu tidak bisa dilihat sekarang-sekarangnya itu. Itu namanya barokah. Jadi keberkahan itu dalam banyak hal. Dalam hal ilmu, rizki, keturunan, dan keberkahan dalam banyak hal, termasuk berkah dalam kehidupan, dalam hidup. Jadi kalau orang barokah itu nikmat hidup. Maka kebutuhan kita ini 3 hal ini. Salam, tadi ya, rahmat, dan barokah. Makanya Nabi Muhammad itu kalau ada orang yang menikah, itu doanya barokah tok.
barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Karena kalau barokah itu masih akeh nek gak barokah ya percuma. Tapi kalau sedikit barokah, sing enak ya akeh ya barokah kan begitu. Sing enak itu ya akeh ya barokah. Semoga-moga sampean kabeh ilmune barokah, hidupnya barokah. Ya. Dianugerahi jodoh yang juga penuh barokah. Nek wis wayahe. Kok amine banter dhewe saiki kok sih. Nanti nek wayahe ya. Mbak Desi wis wayahe ta durung? Khatam dulu ya. Sudah khatam? Sedikit lagi ya. Tinggal 2 lembar ya. 2 lembar bukai langsung gini. Dibuka 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu idza marra bi ayati rahmatin apa an yas'alallaha ta'ala min fadli. Jadi kalau membaca ayat tentang rahmat maka maka memohon berdoa kepada Allah, memohon fadl, anugerah dari Allah. Bismillah itu termasuk ayat untuk mendownload, mengunduh, memohon rahmat Allah. Makanya surat At-Taubah itu tidak ada bismillahnya, itu kan rahasianya kan itu. Jadi kalau ada yang nanya begini, Bismillah di Al-Quran ada berapa? Berapa jumlahnya? 112? Berapa? 114. Tapi yang di awal surat 113. Yang satu ada di mana? Di surah An-Naml, yaitu suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi jumlahnya tetap 114. Nah, bismillah itu kan ungkapan untuk memohon rahmat. Di setiap awal surat itu ada kecuali satu surat At-Taubah. Dasarnya apa? Jadi begini, menurut Imam Ibnu Hajar, membaca bismillah di awal surat At-Taubah itu hukumnya haram. Kalau di tengahnya makruh. Di tengah itu maksudnya tidak harus tengah-tengah pas. Pokoknya sampai mulai At-Taubah itu loh, umpama juz 11 awal. Ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Umpama, itu tidak usah bismillah karena makruh. Tapi Imam Romli mengatakan kalau di awal At-Taubah itu makruh, di tengah-tengah itu mubah. Tapi tidak ada satupun ulama yang mengatakan sunnah. Tidak ada yang mengatakan sunnah. Kesunahannya tidak ada. Kenapa? Pertama, dalilnya ada hadis riwayat Ubay bin Ka'ab. Beliau mengatakan, setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan saya untuk menulis di awal surat, itu Rasulullah memerintahkan untuk menulis bismillah di awalnya kecuali surat At-Taubah. Maka ketika penulisan mushaf, karena berdasarkan ini, maka di At-Taubah itu tidak ditulis bismillah. Yang kedua rahasianya, karena surat At-Taubah itu berisi kemurkaan Allah terhadap orang-orang musyrikin Mekah ketika itu, sehingga ketika Allah murka, sangat tidak layak bagi kita hambanya ketika Allah murka lalu dimintai rahmat. Gitu loh. Kalau dianalogikan walaupun tidak sama persis ya. Sampai kalau minta kiriman ke orang tua harus tahu timing yang tepat. Jangan orang tua pas marah ke sampean gara-gara sampean melakukan pelanggaran, tiba-tiba sampean bunyi, "Wes Pak, nek gitu kiriman saya." Waduh, dikasih nggak kira-kira, Man? Waduh, nanti dulu. Ini durung totok njaluk kiriman. Wah, parah nanti. Tapi kalau timingnya pas, sampean di rumah itu sregep ngajinya, lalu orang tua itu pokoknya delok sampean, lalu sampean minta itu, cepet itu. Bahkan belum minta pun, nak butuh apa? Nak sampean kok enggak pernah minta ke orang tua. Sampean butuh apa? Kadang-kadang itu begitu. Makanya di membaca bismillah itu di awal surat dan di tengah surat itu juga diperintahkan. Walaupun yang perintah yang secara nas yang sharih itu untuk membaca di awal permulaan, kalau di tengah-tengah itu yang paling jelas itu ya perintah untuk berta'awudz. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Makanya di sini nanti Imam Asy-Syafi'i kemarin sudah kita bahas ya.
itu menyatakan bahwa bismillah itu bagian dari setiap surat yang ada di awal surat, kecuali surat At-Taubah. Wa idza marrolan nalikane nglewati sapa man, sapa qari, yaitu orang yang membaca Al-Qur'an bi ayati azabin kelawan ayat azab. Tetap disunahkan opo an yasta'idza, yen toh minta perlindungan. Ista'adza yasta'idzu itu minta perlindungan. Kalau ista'ana yasta'inu minta pertolongan. Kalau yasta'idzu an yasta'idza berarti agar minta pertolongan, minta perlindungan. Sopeman billahi kepada Allah, minasyarri dari segala keburukan, kejahatan, au minal azab atau dari siksa. Jadi kalau sambil bertadabbur itu tidak apa-apa, sampean berhenti lalu minta berdoa dulu. Atau kalau tidak pakai berhenti, itu di dalam hati kita itu ada permohonan kepada Allah. Au yaqulu atau berdoa sapa seseorang. Doanya begini, Allahumma inni as'alukal afiyata. Allahumma ya Allah, inni sak temene ingsun iku as'alu meminta memohon sapa ingsun ka ing panjenengan al-afiyata ing kekuatan, kesehatan. Al-afiyata ing kesehatan. Afiat itu sehat mental, spiritual, sehat mental, sehat fisik. Semuanya sehat. Wa as'alukal mu'afata, dan aku memohon kepadamu ya Allah al-mu'afata ing perlindungan. Daya proteksi. Daya proteksi itu perlindungan, ada daya proteksi untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Min kulli makruhin, saking saben-saben hal-hal yang engkau benci atau yang makruh. Dari setiap hal-hal yang makruh. Yang makruh saja kita minta perlindungan, apalagi yang haram. Au nahwi dzalika, atau sepadani hal itu, atau seperti hal itu. Wa idza marra lan nalikane melewati sapa man, sapa qari, sapa seseorang bi ayati tanzihin kelawan ayat tanzih. Ayat tanzih itu ayat yang berisi mensucikan Allah. Bi ayati tanzihin, ayat yang mensucikan Allah. Bi ayati tanzihin lillah, mensucikan lillahi maring Allah Ta'ala. Nazzaha, maka mensucikan sapa qari atau sapa man. Faqala maka mengucapkan sapa qari sapa man subhanahu wa ta'ala. Subhanahu maha suci Allah, wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Atau mengucapkan tabaraka wa ta'ala, maha suci Allah dan maha luhur sapa Allah. Atau mengucapkan au jallat azamatu rabbina, jallat agung. Jallat agung apa azamatu rabbina, keagungan Tuhan kami. Ini sekarang ini banyak fenomena artis yang kalau sampean pernah lihat infotainment, mungkin pas di rumah, artis ini kadang-kadang salah kaprah. Jadi kadang-kadang artis yang dalam bahasa mereka itu hijrah. Hijrah itu ya mereka yang dulunya pakai buka-bukaan lalu kemudian sekarang pakai hijab. Ini kadang-kadang yang hijrahnya itu bagus. Tapi kadang ada yang kemudian mereka, mohon maaf, mendapatkan guru yang kurang pas ketika kemudian mengklaim bahwa hanya kelompoknya lah yang paling benar. Ini jadi masalah. Yang lain dianggap salah. Banyak mereka yang tidak paham itu begini. Maunya itu mendoakan orang barokah, tapi dengan ungkapan yang keliru. Ini harus dikoreksi. Sekarang kan terkenal ungkapan Masya Allah Tabarakallah. Lalu ada orang mendoakan
Tabarakallah lak. Ini kurang pas karena berbeda antara tabaraka dengan barakallah. Bisa difahami ya? Kalau baraka yubariku itu maknanya mudah-mudahan Allah melimpahkan barokah. Tapi kalau tabaraka itu Allah Maha Suci. Makanya di Al-Quran ada surat Al-Mulk itu Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di surat Al-Furqan Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Itu tabaraka itu di situ maknanya Maha Suci. Maka di sini Subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Jadi jangan digunakan untuk mendoakan tabarakallahu lak, keliru. Mestinya tidak pakai tafa'ala tapi cukup barakallahu lak. Barakallah itu bisa pakai lak, bisa pakai ala, bisa pakai fik. Apa bedanya? Gini Rek. Dulu pernah saya jelaskan, mudah-mudahan jadi pengingat lagi, bae lali. Biar gak iso saiki lali. Jadi gini, kalau Rasulullah mendoakan orang yang menikah, redaksinya doa Rasulullah itu yang didoakan itu yang laki-laki. Jadi tidak barakallahu lakuma, tidak langsung begitu, tapi barakallahu laka wa baraka alaika, baru wa jama'a bainakuma fi khair. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kalian berdua, suami istri ini, pasangan ini, selalu dalam kebaikan. Kenapa kok laki-laki? Karena laki-laki ini menjadi penanggung jawab dari keluarga. Sakinah tidaknya keluarga itu juga menjadi tanggung jawab laki-laki. Makanya Nabi Adam itu perintahnya oleh Allah, ya Adamuskun anta wa zaujuka. Yang uskun itu Adam dulu. Kalau Adamnya uskun anta wa zaujukal jannah. Lalu gandeng pasangannya. Zauj itu makna aslinya pasangan. Jangan difahami zauj itu suami, kalau zaujah itu istri. Ini kan baru muncul kemudian. Tapi aslinya zauj itu ya pasangan. Kalau laki-laki menyebut ya zauji, itu jangan difahami wahai suamiku. Loh, laki-laki kok punya suami? Itu maksudnya wahai pasanganku. Pasangannya laki-laki siapa? Perempuan, berarti istrinya. Maka nanti dalam bahasa Arab itu ada kalimah-kalimah yang namanya mustarok lafzi. Nanti kalau kalian belajar bahasa Arab ada namanya al-mustarok al-lafzi. Itu satu kata tapi memiliki dua makna yang terkadang ada mustarok yang mudhad. Dua makna itu bertentangan. Contohnya apa? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Quru itu dari Qur'un. Qur'un itu maknanya dua, bisa tuhr, bisa haid. Maka nanti muncul perbedaan antara Imam Syafi'i dengan mazhab lain. Oh, ini masa iddahnya 3 kali sucian. Ini satunya 3 kali haid. Dari kata-kata Qur'un, yang ini Qur'un itu mustarok lafzi. Jadi banyak ilmu-ilmu dalam bahasa Arab itu. Oke, saya kembali ke materi tadi. Kalau barakallahu lak dan alaik, apa bedanya? Kalau lam itu kalau dalam bahasa Arab, kan bahasa Arab itu ada gandengan-gandengannya. Kadang pakai lam, kadang pakai a, kadang pakai b. Tapi maknanya bisa sama. Amantu billah, saya beriman billah kepada Allah. Tidak bisa diartikan saya percaya dengan Allah. Ya mungkin, tapi kurang tepat, tetap kepada Allah. Tapi kalau tawakal, saya bertawakal kepada Allah. Tawakal tu ala Allah. Tidak cocok kalau tawakal tu billah. Dalam rahasia kalimat doa ini, barakallahu lak, lak itu, kalau lam itu kadang identik dengan kemudahan. Kalau ala itu identik dengan sesuatu yang berat, yang sulit. Makanya kalau kalian baca beberapa kitab, wa alal muslimi, ngomong kalimat gitu, lan iku wajib ing atase orang muslim. Kenapa? Karena ala itu menunjukkan kewajiban. Kewajiban itu biasanya lebih berat dibanding hak. Kalau lam terkait dengan hak. Hadza lakum. Oh, ini hak kalian ini, kan begitu. Kalau ala itu kewajiban. Rasulullah pesan alaikum bil jamaah umpama. Atau dalam Al-Qur'an ada ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Lah kalau barakallahu lak berarti begini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan bagimu
dalam kondisi ketika kamu dalam kemudahan, dalam fasilitas. Wa baraka alaik, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan kepadamu ketika kamu dalam kesulitan. Karena orang berumah tangga itu kadang juga menghadapi masalah, problem. Tapi yang penting tetap jama'a bainakuma fi khair. Tapi kalau pakai fik itu biasanya lebih menyeluruh. Pokoknya dalam semua kegiatan Anda, semua ahwal Anda, itu mudah-mudahan barokah. Barakallahu fikum. Itu bisa pakai fik. Kalau tidak pakai itu semua, orang sudah mafhum. Barakallah, barakallah. Itu mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan, ya gitu aja. Jadi jangan pakai tabarakallah, tabarakallah. Itu tidak pas. Kalau tabarakallah itu menunjukkan mensucikan Allah. Maha suci Allah. Jadi beda antara barokah dengan tabarokah. Paham ya? Nanti kalau sampai lihat TV, lihat itu orang-orang yang hijrah-hijrah itu kan begitu. Kadang mendoakan, Masya Allah ya, tabarakallahu lak. Oh, tabarakallahu lak, enggak cocok. Jadi itu contohnya. Jadi pentingnya ngaji itu begini. Ini kelihatannya hal-hal yang sepele, tapi perlu dijelaskan. Ini sekolah daring ya, sudah mulai sekolahnya. Oh ya wis. Ada pertanyaan? Waqad sahha an Hudzaifah binil Yaman wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi'idnik birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.